Halo, selamat sore. Lama nih, saya sudah tidak upload video strategi trading. Intinya yang pertama, cek the trend. Oke, cek the trend. Kamu bisa cek trend pakai 3 garis SMA. SMA yang saya pakai 193959. Oke. Yang kedua, bisa memakai grafik candlestick nih. Turun dari sini, 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 sini sampai sini turun. Oke. Itu syarat yang paling dasar. Oke. Dan kemudian cari posisi candlestick yang berada di bawah atau di atas 3 garis SMA. Oke. Selanjutnya buat garis bantu horizontal. Seperti ini nih, garis bantu horizontal untuk menentukan SNR. Oke. Untuk menentukan SNR-nya. Kemudian kita juga bisa buat garis bantu trend line. Nggak tahu nih kalau aplikasi yang terbaru nih baru saya update, baru banget, nggak bisa buat garis bantu trend line maupun horizontal line lebih dari satu. Error kali ya, nggak tahu lah, nggak bisa diklik ya, begitulah. Jadi nanti kalau udah fix booknya baru kita coba lagi ya. Nah, yang terakhir, open posisi pada C5 atau C6 karena kecenderungan tren yang kita ikutin itu terjadi pada C5 atau C6 seperti itu. Makanya kita open posisi pada C5 atau C6 seperti itu ya. Lah, tidak terklik. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kemudian tips bagaimana sih cara open posisi up or down gitu kan. Nah, apabila candlestick berada di bawah 3 garis SMA, trennya turun, maka C5 atau C6 akan down. Sebaliknya, apabila candlestick berada di atas 3 garis SMA, trennya naik, maka kecenderungan C5 atau C6-nya adalah up. Seperti itu. Nah, ini walaupun tadi kita terlambat, kita tetap profit ya. Seperti itu. Nah, saya juga pemula kan, saya sarankan kita open posisi di tidak melebihi dari 10% lah. Tidak melebihi dari 10% modal kita. Oke. Tidak melebihi. Dan kompensasinya saya harap flat aja, flat. Jadi tetap misalnya saya 3 nih ya, $3. Kompensasi pertama $3 juga, kompensasi kedua $3 juga, kecuali ada yang koma-komanya nih. Nah, itu nanti saya masukin tuh. Misalnya itu kan ada 4922 nih. Nah, saya masukin aja 3,22 gitu.
buat apa ya, iseng aja gitu. Oke, sepertinya ini sudah bingung ya, dia antara mau naik ke atas, mau masuk di antara 3 garis SMA, atau mau tetap di bawah, nggak tahu juga. Coba aja kita lihat nanti apa hasilnya. Kita lihat aja dari grafik ini misalnya. Oke, kita tunggu aja ya. Kalau nggak masuk lagi nanti dia, ya sudah, kita pindah aset lain. Mudah nggak sih, Rice? Mudah. Kemarin saya sudah withdraw 100, kemudian withdraw lagi 20, kemudian sisa $3 gitu ya. Terus saya mainin, sekarang jadi $49,22. Terus levelnya ini udah advance level 3. Gak tahu deh itu dapatnya dari mana, biarin aja lah. Katanya advance level 3. Ya wes lah, iya aja lah sama Orin Trade. Aduh, kita ganti aset ya, Rice. Kita cari aset yang enak-enak saja. Ya kan? Ngapain kita ikut aset yang bikin pusing kepala, ya kan? Mending yang enak-enak aja, yang win rate-nya itu 80% ke atas lah. Ya kan? Sementara kalau dia berada di antara 3 garis SMA itu win rate-nya kecil, 50-50. Tapi kalau sudah berada di atas atau di bawah, win rate-nya 80%. Jadi Rice, belum bisa juga. Kita itu bisa bikin garis bantu itu support trend line, STL. Seperti apa support trend line itu? Seperti yang sudah kita buat. Seperti yang sudah kita buat. Saya 5,22 karena saya lihat dari ininya, statistiknya menunjukkan bahwa kecenderungan terjadi strategi yang kita pakai ini terjadi di C6 seperti itu. Oke lah, masuk. Lihat nih, C6 kan, C5 nya bearish nih, bearish, C6 nya yang masuk, itulah maksud saya. Jadi saya tadi mau ajar 522 kalau memang gagal nih C5 nya gitu. Masa lihat ininya ke belakangnya, C6 nya itu kuat untuk mengikuti strategi kita itu, strategi yang sangat-sangat luar biasa. Oke, kita sudah berapa kali open posisi tadi ya, dan profit.
Maaf nih ya Rais, saya sambil goleran, sambil tiduran. Soalnya habis nyetir nyetir dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 tadi langsung ke Dorsmer. Kemudian langsung tembus ke rumah sampai jam setengah lima apa jam 5 gitu tadi ya, bawa nyokap berobat. Doain ya Rais, semoga lekas sembuh. BTW saya penasaran nih, kenapa nggak bisa ya garis bantunya ya. Saya mau buat garis bantu ini support trendline, tarik dari sini sampai ke sini, seret. Nah, kalau dia candlesticknya melewati itu, nah langsung saja pilih down 3 sampai 5 menit gitu maksud saya. Tapi ternyata aplikasinya error, padahal baru diupdate loh, baru diupdate error, aneh. Oh ya, hati-hati ya guys, kalian nggak boleh serakah. Jadi pilihan open posisinya itu adalah atau, bukan dan. Jadi C5 atau C6, bukan C5 dan C6. Jadi ketika kalian loss di C5, maka kita open posisi kembali di C6. Sebaliknya, jika di C5 sudah profit, C6 kita nggak usah open posisi lagi, seperti itu ya. Kecuali modal kalian kuat ya nggak apa-apa. Kalau saya sih modal $10 nggak kuat saya. Kita nggak tahu pasar itu seperti apa guys. Jadi yang penting itu adalah pengaturan modal yang kita pakai terhadap strategi yang kita punya gitu. Strategi yang saya temukan ini itu mengatakan jangan serakah, cukup di C5 atau C6 seperti itu. Apabila C5 dan C6 loss, maka tunggulah di C5 time frame selanjutnya. Seperti itu ya guys, kalian tidak boleh serakah. Oke, nih kacau banget C4 nya. Apa itu? Kayak jemuran tiang listrik, kayak jemuran tiang listrik 3,74. Saya kasih kompensasinya. Kenapa sih saya sarankan kompensasinya flat? Supaya kerugian kita itu tidak besar. Bayangin coba kalau kita pakai marti angle 2,5 atau 3 gitu. Open posisi pertama $3, open posisi kedua $9. Kalau loss open posisi ketiga $27, kan bisa berabe. $100 nggak berasa gitu. Hanya berapa kali open posisi habis. Saya sih nggak mau gitu. Nah ini semoga C6 nya juga loss ya. Jadi ketika dia loss, saya akan bersabar menunggu di C5 selanjutnya, seperti itu. Yang penting dia masih, nah ini kalau ada tulisan new time for 1842 ini artinya kalian nggak boleh hajar bom open posisi saat ini juga gitu. Jadi tunggu aja biar kalian nggak kena limit. Oke aja bilang gitu sama dia. Nanti kalau kita kena limit, nah itu nggak enak tradingnya. Itu akan berpengaruh kepada psikolog kita. Kita akan barbar mainnya jadinya. Bar to the bar, barbar. Emangnya kalian mau? Enggak kan, kalau saya sih nggak mau. Tuh kita dapat 0,14 ya nggak apa-apa.
Dari mana dapat kita 0,14 dolar ya guys? Hanya dari trading. Nggak apa-apa lah. Mungkin ada orang yang bilang, wah kalau begitu mah menghabiskan waktu katanya. Nggak apa-apa, nanti kalau modal saya sudah besar, saya bisa pakai Mertiangle. Atau kalian punya modal yang besar, ya silakan, nggak ada larangan. Saya hanya menyarankan seperti itu. Oke, sudah berapa kali open posisi tadi? Baru sekali loss dan telah sudah terkompensasi walaupun hasilnya 0,14 dolar ya nggak apa-apa daripada loss, ya kan? Kalian udah coba berapa strategi, lebih banyak lossnya atau profitnya? Seperti itu loh. Kalau ini saya jamin 80% win rate-nya. Saya nggak berani katakan 100% atau 1000% ya, seperti mereka-mereka itu. Mereka sih master lah, kita pemula, Rais, pemula pindahan dari IQ option. Dan strategi ini saya pakai di IQ option tahun 2018. Withdraw hampir tiap hari, tapi ada tapinya, Rais. Ketika ada saatnya saya emosi waktu itu, kemudian saya malah buka aplikasi tradingnya dan main barbar, nggak pakai pengaturan keuangan dan nggak pakai kompensasi flat yang ada saya buat 10 kali lipat. Akhirnya ribuan dolar melayang. Kalau kerasukan itu kayaknya enak aja gitu ngabisin modal gitu ya. Kepala panas, hati panas, terbakar, ya kan? Enak aja ngabisin dolar. Pas habis saldonya, oh jangan tanya, HP pun dilempar. Menyesal, gak ada guna lagi. Nah makanya saya saran kalian itu kompensasinya flat aja dulu. Sebagai pemula saya sarankan kompensasinya flat dulu ya, saya sarankan. Kecuali modal kalian sudah banyak ya nggak apa-apa. Kalau modal kalian udah banyak, kira-kira gimana ini, profit atau enggak? Enggak ada yang tahu lah profit atau enggaknya gitu loh. Tapi yang jelas strategi ini bisa kalian coba dan buktikan sendiri win rate-nya berapa persen, biar nggak kemakan sama kata-kata saya. Nanti kalau kemakan sama kata-kata saya, kalian bilang saya hoax. Padahal mah saya cuma menemukan strategi ini, kemudian saya berbaik hati berbagi, ya kan? Nanti kalian katain saya ini, jangan ya Rais ya, saya mohon jangan jelek-jelekin saya hanya berbagi. Oke, jadi kalau dihitung-hitung 10 kali open posisi, 1 kali loss dan itu pun terkompensasi, artinya di atas 80% dong win rate-nya, ya nggak sih? Ya kan, kalau di persen kan 90%. Nah saya nggak berani bilang 90%, jadi saya bilang aja di atas 80%, seperti itu. Oke,
asal kalian sabar menunggu C5 C6 nya gitu. Aduh, kelihatan lagi tuh apa namanya akunnya. Nanti saya ini ya Rais ya, saya tutup ya, mohon maaf saya tutup demi melindungi nusa dan bangsa. Caile nusa dan bangsa, saldo nggak seberapa aja melindungi nusa dan bangsa. Kira-kira ya 2 time frame lah, mau loss semuanya mau win semuanya kita akhirin saja ya, soalnya sudah 20 menit udah kelamaan menurut saya ya. 20 menit itu udah kelamaan. Tapi kalau kalian tonton video ini dengan penuh semangat tanpa di skip-skip, saya yakin kalian akan profit fit fit fit. Apalagi kalau modal kalian besar, pasti bakal mengalahkan saya yang menemukan strategi ini. Saya modal yang seiprit begini, modal $10 udah withdraw 100, sudah withdraw 20, kemudian sisa sekitar $3 kemarin, sekarang naik lagi 54. Weekend saya withdraw lagi, sisain berapa dolar kan, main di kripto ya, semoga aja kripto. Aduh, ini body kenapa ini ya, kenapa garis-garis lurus. Jadi kalau udah bodinya begini Rais, saya sarankan pindah aset ya, soalnya kalau kita tetap maksain open posisi pilihannya cuma 2, kalau nggak balmot ya loss sliding gitu loh. Jadi ngapain kita udah nunggu lama-lama 5 menit terus malah loss gitu ya kan, ngapain itu loh, ngapain gitu loh. Jadi kita empat kali open posisi lagi ya, 2 time frame. Ini time frame 2 terakhir dan nanti yang terakhir setelah ini. Kalau loss 4 kali open posisi, kalau win ya 2 kali open posisi lagi, seperti itu. Jadi nanti durasinya sekitar 30-an menit, sekitar 30-an menit 30-an menit. Oh iya, kalian saya saranin tetap fokus pada C5 C6 yang saya beri tadi ya, yang saya beritahu ya. Tapi yang C6 ini jangan diikutin ya, saya hanya mengikuti kebiasaan pasar. Kebiasaan pasar seperti apa sih? Kenapa saya pilih down gitu? Nah, ada kebiasaan pasar yang menurut saya, yang saya perhatikan, ketika dia sudah melebihi 7 atau 8 kali naik atau turun, maka candle yang ke-9 atau ke-10 atau ke-11 ya, paling lama paling banyak 12 lah gitu, itu akan melawan reversal seperti itu. Kalau ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ke-9 saya pilih down dan itu pun hanya $1. Itu hanya menambahkan saja untuk kalian ketahui seperti itu.
Gunanya untuk apa ya? Bisa kita pakai untuk kompensasi seperti itu. Jadi jangan dihajar apa namanya itu. Jangan dihajar mentang-mentang trennya ke atas, kita ikutin atas terus ya. Kalau modal kita besar sih nggak apa-apa. Gitu. Oke. Oke. Sekarang kita tunggu time frame terakhir ya. 5776. Sekarang saldo saya 57,76 dolar. Semoga bertambah terus withdraw tiap hari. Tapi saya belum bisa sih withdraw tiap hari soalnya lagi sibuk-sibuknya nih, jadi nggak bisa trading tiap hari. Kemarin aja nyempat-nyempatin trading, bikin video tutorial itu sambil nyetir. Sambil nyetir. Sambil nyetir, tapi bukan lagi nyetir maksudnya. Jadi lagi istirahat makan, saya buat video singkat ya kan. Seperti itu maksudnya. Oke guys, sesuai janji saya, ini time frame terakhir. Win or loss kita tetap close ya. Kita tetap akhiri videonya. Jadi jangan lupa kalian yang sudah menonton video ini, apabila merasa bermanfaat, tolong sekali di like, di komen, di share ya kan. Kemudian di subscribe, klik loncengnya gitu. Semuanya gratis. Video ini juga gratis saya bagikan ke kalian. Saya berbagi pengalaman lah gitu ceritanya. Jadi saya harap kalian tidak berat hati untuk berbagi like, berbagi saran di komen, berbagi subscribe ya kan. Jangan lupa subscribe, kemudian klik loncengnya supaya ketika saya mengupdate video terbaru kalian tidak ketinggalan. Kalian langsung dapat notifikasi dari YouTube-nya seperti itu. Jadi kalian akan tetap update dengan video-video saya. Oke, ini kita akhiri dengan 4,76 aja ya kalau loss ya. Tapi kalau win ya kita tutup seperti itu. Kalau loss dua kali C5 C6 ya udah kita akhirin aja. Gitu nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Nanti malam kah, besok pagi kah, seperti itu loh. Jadi nggak usah dipaksain. Ini antara bull mode dan loss nih, dia bakal sliding. Itu yang bikin pusing kepala. Slidingan Olim Trade itu bikin stres. Oh, saya tuh mending loss itu. Oke, kita hitung mundur sama-sama. 2, 1, win. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten dari RYI untuk kalian semua Rise yang ada di sana yang sudah menonton. Bye-bye.